Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Harahap, NPM 2508260234. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mind map tentang mekanisme infeksi dan imunologi. Nah, infeksi terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak. Untuk melindungi tubuh, sistem imun bekerja mengenali, melawan, dan mengingat patogen agar tubuh lebih siap menghadapi infeksi berikutnya. Yang pertama yaitu ada mekanisme infeksi. Nah, pengertian infeksi adalah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh sehingga berkembang biak dan menyebabkan gangguan pada jaringan. Contoh patogennya itu seperti bakteri, yaitu ada E. coli, Staphylococcus aureus, ada juga virus, seperti virus influenza, ada juga jamur, contohnya itu seperti Candida albicans, ada parasit, contohnya itu seperti Plasmodium. Nah, rantai infeksi. Infeksi terjadi melalui 6 mata rantai. Yang pertama ada agen infeksi, yang kedua reservoir, yang ketiga pintu keluar, yang keempat cara penularan, yang kelima pintu masuk, yang keenam pejamu rentan. Memutus salah satu rantai dapat mencegah penularan. Nah, tahap infeksi. Yang pertama ada paparan, adesi, invasi, multiplikasi, penyebaran, kerusakan jaringan. Nah, pencegahannya itu bisa dilakukan dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan, sterilisasi alat, menggunakan APD, vaksinasi, isolasi bila diperlukan. Selanjutnya yaitu ada imunologi. Nah, pengertian imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh dalam mengenali dan melawan patogen. Nah, sistem imun itu yang pertama ada imunitas innate atau bawaan. Respon cepat, tidak spesifik, tidak memiliki memori. Komponennya itu kulit, mukosa, neutrofil, makrofag, sel NK, dan komplemen. Yang kedua yaitu imunitas adaptif, spesifik terhadap antigen, memiliki memori imun, diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Nah, antigen dan antibodi. Antigen adalah zat asing yang memicu respon imun. Antibodi diproduksi limfosit B untuk menetralkan patogen, mengaktifkan komplement, dan membantu fagositosis. Nah, respon imun yaitu ada humoral. Limfosit B menghasilkan antibodi seluler. Limfosit T helper mengaktifkan sel imun, sedangkan limfosit T sitotoksik membunuh sel yang terinfeksi. Nah, mekanisme kerja sistem imun itu diawali dengan pengenalan, aktivasi, respon efektor, eliminasi patogen, dan memori imun. Nah, ada dua jenis kekebalan. Yang pertama ada aktif, setelah infeksi atau vaksinisasi. Yang kedua ada pasif, yaitu antibodi dari ibu atau pemberian imunoglobulin. Nah, gangguan sistem imun itu ada imunodefisiensi, alergi, autoimun, penolakan transplantasi. Nah, hubungan infeksi dan imunologi. Saat patogen masuk, sistem imun bawaan menjadi pertahanan pertama. Jika patogen masih bertahan, sistem imun adaptif menghasilkan antibodi dan limfosit T untuk menghancurkannya. Setelah infeksi selesai, terbentuk sel memori yang membuat respon terhadap infeksi berikutnya lebih cepat. Inilah dasar kerja vaksin. Nah, maka kesimpulannya yaitu mekanisme infeksi dimulai dari masuknya patogen hingga menyebabkan kerusakan jaringan. Tubuh melawan sistem imun bawaan dan adaptif yang bekerja mengenali, menghancurkan, serta mengingat patogen. Pemahaman tentang mekanisme infeksi dan imunologi penting untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan pengembangan vaksin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan mind map mekanisme infeksi dan imunologi. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu ada di atas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.